Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Malam 23 menuju 24 Mei 2026, langit Kiev kembali berubah menjadi lautan ledakan. Ratusan drone Rusia datang bergelombang, disusul puluhan rudal dari berbagai arah. Warga berlari ke stasiun metro, api muncul di beberapa titik kota, dan bangunan-bangunan penting di ibu kota Ukraina ikut rusak. Dalam satu malam, Rusia disebut menembakkan sekitar 600 drone dan 90 rudal. Namun yang membuat serangan ini jauh lebih mengejutkan bukan hanya jumlahnya. Di tengah gempuran besar itu, Moskow menyelipkan satu Oreshnik, rudal balistik hipersonik berkemampuan nuklir yang sangat jarang digunakan dalam perang Ukraina. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Ketika satu Oreshnik menghantam Bila Tserkva, wilayah Kiev Oblast, dunia langsung membaca serangan ini dengan cara berbeda. Apakah ini hanya serangan balasan biasa atau tanda bahwa perang Ukraina sedang masuk ke fase tekanan yang jauh lebih berbahaya? Pada malam 23 menuju dini hari 24 Mei 2026, Kiev kembali masuk ke jam-jam paling panjang dalam perang. Sirine berbunyi, warga turun ke stasiun metro, dan langit ibu kota Ukraina mulai dipenuhi kilatan pertahanan udara. Serangan itu datang bukan sebagai satu ledakan besar, melainkan sebagai gelombang berlapis. Drone masuk lebih dulu untuk membuat radar, sistem cegat, dan kru pertahanan udara bekerja tanpa henti. Setelah itu, rudal datang dari arah berbeda, memaksa kota menebak ancaman berikutnya dalam hitungan menit. Pada 24 Mei 2026, Ukraina menyebut Rusia menembakkan sekitar 600 drone dan 90 rudal ke berbagai wilayah. Angka itu memberi gambaran jelas tentang tujuan serangan. Moskow tidak hanya ingin menghantam beberapa titik, tetapi menciptakan tekanan luas, lama, dan melelahkan. Pertahanan udara Ukraina berhasil menjatuhkan 549 drone dan 55 rudal. Namun, keberhasilan sebesar itu tetap tidak cukup menutup semua celah. Sebagian proyektil berhasil menembus lalu menghantam Kiev dan wilayah sekitarnya. Pagi 24 Mei 2026 memperlihatkan dampak yang tidak bisa disembunyikan. Api muncul di beberapa distrik, pecahan kaca berserakan di jalan, bangunan hunian rusak, sekolah, pasar, pusat perbelanjaan, fasilitas kota, kantor pemerintah, kantor polisi, dan museum ikut terkena. Di sejumlah lokasi, warga keluar dari tempat perlindungan bukan untuk pulang dengan tenang, tetapi untuk melihat lingkungan mereka berubah dalam semalam. Kiev yang selama ini menjadi simbol perlawanan Ukraina, kembali dipaksa menerima pesan keras bahwa jarak dari garis depan tidak selalu aman. Pada hari yang sama, laporan korban mulai terkumpul. Sedikitnya 4 orang tewas dalam serangan itu, termasuk korban di Kiev dan wilayah Kiev Oblast. Hampir 100 orang terluka, dengan hampir 80 korban luka berada di ibu kota. Angka ini membuat serangan tersebut tidak bisa dibaca hanya sebagai operasi militer di peta. Di balik setiap rudal yang lolos, ada apartemen yang kehilangan jendela, keluarga yang terpisah saat berlindung, dan warga yang kembali menghitung resiko hidup di tengah perang. Masih pada 24 Mei 2026, Presiden Volodymyr Zelensky menyebut sekitar 300 lokasi di Kiev terdampak. Kerusakan juga menyebar ke beberapa wilayah sekitar ibu kota, termasuk Fastiv, Bucha, Brovary, Bila Tserkva, Vyshhorod, dan Borispol. Sebaran itu menunjukkan bahwa serangan tidak bergerak seperti satu pukulan lurus, melainkan seperti jaring besar yang dilempar ke pusat politik Ukraina. Disinilah skala serangan menjadi penting. Ratusan drone dapat menguras amunisi pertahanan udara. Puluhan rudal dapat mencari celah setelah sistem pertahanan sibuk menangkis gelombang awal. Jika dilihat dari urutannya, Rusia seperti sedang menguji daya tahan Kiev, bukan hanya menghantaminya. Kota itu dipaksa bertahan berjam-jam, sementara setiap ledakan memberi tekanan baru pada warga, pasukan penyelamat, dan pemimpin Ukraina. Pada 24 Mei 2026 juga, terlihat bahwa serangan ini bekerja di dua lapisan.
Lapisan pertama adalah kerusakan fisik berupa gedung terbakar, jalan tertutup puing, dan layanan darurat yang bergerak dari satu titik ke titik lain. Lapisan kedua adalah tekanan batin, karena warga tidak tahu apakah ledakan berikutnya akan jatuh di distrik mereka. Inilah alasan serangan udara besar selalu lebih dari sekedar angka. Ia mengubah malam biasa menjadi ruang tunggu yang penuh ketakutan. Pagi itu menjadi kelanjutan perang yang belum memberi jeda bagi siapapun di kota. Pada 24 Mei 2026, di antara ratusan drone dan puluhan rudal yang diarahkan ke Ukraina, ada satu senjata yang membuat perhatian dunia berhenti pada satu titik. Namanya Oreshnik. Jumlahnya hanya satu, tetapi efek politiknya jauh lebih besar daripada angka itu. Dalam perang yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun, Rusia tidak sering menampilkan rudal ini. Karena itu, ketika Oreshnik muncul di wilayah Kiev Oblast, serangan malam itu langsung dibaca dengan cara berbeda. Oreshnik menghantam Bila-Tserka, kota di Kiev Oblast yang berada sekitar 64 km dari pinggiran Kiev. Lokasi ini penting karena bukan berada jauh dari pusat kekuasaan Ukraina. Ia masih berada dalam lingkaran strategis ibu kota. Artinya, Rusia tidak hanya mengirim pesan bahwa Kiev bisa ditekan dengan drone dan rudal biasa. Moskow juga menunjukkan bahwa senjata kelas strategis dapat dimasukkan ke dalam serangan yang menyasar wilayah sekitar pusat politik Ukraina. Reuters mencatat serangan 24 Mei 2026 sebagai penggunaan ketiga Oreshnik terhadap Ukraina sejak invasi skala penuh dimulai pada Februari 2022. Sebelumnya, rudal ini pernah muncul pada November 2024 dan Januari 2026. Pola ini membuat Oreshnik berbeda dari senjata harian Rusia. Ia tidak dipakai setiap minggu, ia tidak dilempar dalam jumlah besar. Justru karena jarang digunakan, setiap kemunculannya membawa pesan khusus. Dalam bahasa militer, ini bukan sekedar amunisi, ini adalah sinyal. Secara teknis, Oreshnik menambah tekanan karena disebut mampu membawa hulu ledak konvensional maupun nuklir. Pada serangan 24 Mei 2026, tidak ada indikasi bahwa muatan nuklir digunakan. Namun kemampuan itu tetap memberi bayangan besar dalam kepala banyak pihak. Sebab dalam geopolitik, ancaman tidak selalu harus diwujudkan untuk terasa nyata. Kadang cukup memperlihatkan alatnya saja, sudah cukup untuk membuat lawan menghitung ulang langkah berikutnya. Yang membuat rudal ini semakin mengkhawatirkan adalah cara kerjanya. Dari rekaman yang ditinjau Reuters, hulu ledak Oreshnik tampak pecah menjadi 36 submunitions sebelum menghantam. Artinya, satu rudal dapat menyebarkan daya rusak ke banyak titik dalam satu area. Bagi warga yang mendengar ledakan dari kejauhan, efeknya bukan seperti satu hantaman tunggal. Yang terasa adalah rangkaian ancaman yang turun hampir bersamaan, seolah satu senjata berubah menjadi banyak pukulan. Kecepatannya juga menjadi bagian dari pesan itu. Pada Januari 2026, Ukraina pernah menyebut Oreshnik melaju sekitar 13.000 km per jam. Vladimir Putin sebelumnya menggambarkannya sebagai senjata yang sulit dicegat dan memiliki daya hancur besar bahkan dengan muatan konvensional. Klaim seperti ini tentu juga bagian dari perang informasi. Tetapi di medan nyata, kecepatan tinggi dan lintasan balistik membuat sistem pertahanan udara bekerja dalam ruang waktu yang sangat sempit. Disinilah perbedaan Oreshnik dengan drone Shahed atau rudal jelajah biasa terlihat jelas. Drone dapat dipakai untuk menguras perhatian. Rudal jelajah bisa mencari target infrastruktur. Oreshnik membawa bobot lain. Ia menyentuh wilayah psikologis dan strategis sekaligus. Kehadirannya di dekat Kiev membuat serangan 24 Mei 2026 tidak hanya terlihat sebagai bombardemen besar, tetapi sebagai demonstrasi eskalasi yang sengaja disusun agar Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat membaca ancaman lebih dalam. Pada level komunikasi perang, satu rudal itu juga bekerja seperti tanda seru. Rusia menaruhnya di tengah serangan massal, sehingga pesan militernya terasa berlapis. Ada tekanan jumlah dari drone, ada daya hancur dari rudal, lalu ada bayangan strategis dari Oreshnik yang jarang ditampilkan di dekat ibu kota Ukraina. Pada 25 Mei 2026,
Tekanan Rusia bergerak dari langit Ukraina ke ruang diplomasi. Setelah serangan besar menghantam wilayah Kiev, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berbicara dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pesan yang dibawa Moskow tidak terdengar seperti penjelasan biasa. Rusia menyatakan akan memulai serangan sistematis terhadap fasilitas di Kiev yang disebut digunakan oleh militer Ukraina dan pusat pengambilan keputusan. Kalimat itu membuat arah ancaman menjadi lebih jelas, karena sasaran yang disebut bukan lagi sekadar gudang atau pangkalan, melainkan simpul komando di ibu kota. Pada 25 Mei 2026 juga, Rusia mendesak warga asing dan diplomat meninggalkan Kiev secepat mungkin. Seruan seperti ini selalu punya dua lapisan. Lapisan pertama adalah peringatan keamanan, lapisan kedua adalah tekanan politik. Dengan meminta diplomat pergi, Moskow seperti ingin menciptakan kesan bahwa Kiev sedang masuk fase bahaya baru. Jika kedutaan asing panik, pesan Rusia akan terlihat berhasil. Jika mereka tetap bertahan, resiko simboliknya ikut naik. Ukraina langsung membaca tekanan itu sebagai permainan psikologis. Pada 25 Mei 2026, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrei Sybiha menyebut sikap Rusia sebagai blackmail. Istilah itu penting karena Kiev ingin menunjukkan bahwa ancaman Moskow bukan hanya soal operasi militer, tetapi upaya memaksa lawan lewat rasa takut. Ukraina berusaha menjaga narasi bahwa ibu kota tetap berjalan, pemerintahan tetap bekerja, dan dukungan luar negeri tidak runtuh hanya karena Rusia mengaitkan nada ancaman. Di saat yang sama, Uni Eropa memilih memberi jawaban yang tidak kalah simbolis. Pada 25 Mei 2026, Kepala Misi Uni Eropa di Kiev, Katarina Maternova, menegaskan bahwa mereka tidak akan meninggalkan ibu kota Ukraina. Pernyataan ini sederhana, tetapi nilainya besar. Kehadiran diplomat asing di Kiev adalah pesan politik bahwa Barat masih mengakui ketahanan Ukraina. Bagi Moskow, keberadaan mereka bisa mengurangi efek intimidasi. Bagi Kiev, itu menjadi bukti bahwa tekanan Rusia belum cukup untuk mengosongkan panggung diplomatik. Pada 26 Mei 2026, makna serangan sebelumnya semakin terlihat sebagai bagian dari pola tekanan baru. Rusia tidak hanya memakai kekuatan tembak, tetapi juga mengatur dampak setelahnya. Serangan besar menciptakan kerusakan. Oreshnik menciptakan bayangan eskalasi. Ancaman terhadap pusat keputusan menciptakan kegelisahan diplomatik. Ketiganya bergerak dalam satu garis, yaitu membuat Ukraina merasa bahwa perang bisa dibawa lebih dekat ke pusat kekuasaan kapan saja. Bagi Eropa, pola ini sulit diabaikan. Jika Rusia mampu menekan Kiev dengan kombinasi serangan massal, rudal langka, dan peringatan kepada diplomat, maka perang tidak lagi terlihat hanya sebagai pertempuran di wilayah timur Ukraina. Perang mulai terasa sebagai ujian terhadap keberanian politik Barat. Setiap pernyataan dukungan, setiap pengiriman bantuan, dan setiap keputusan diplomatik harus dihitung bersama resiko eskalasi yang sengaja diperlihatkan Moskow. Bagi Ukraina, tekanan 25 hingga 26 Mei 2026 menjadi sinyal bahwa pertahanan ibu kota tidak cukup hanya soal sistem anti-rudal. Yang juga harus dijaga adalah kepercayaan publik, kesinambungan pemerintahan, dan keyakinan mitra luar negeri. Rusia tampak ingin menyerang ketiganya sekaligus. Pada tahap ini perang berubah menjadi adu daya tahan. Bukan hanya siapa yang memiliki lebih banyak rudal, tetapi siapa yang mampu menjaga pusat politik tetap hidup di bawah ancaman. Kiev harus terlihat berfungsi, Eropa harus terlihat tidak mundur, Moskow harus terlihat mampu menaikkan resiko. Dari sinilah serangan akhir Mei 2026 menjadi lebih dari operasi udara. Ia menjadi pesan terbuka tentang arah eskalasi berikutnya di tengah perang yang belum menunjukkan batas jelas. Serangan 24 Mei 2026 memperlihatkan bahwa perang Ukraina belum bergerak menuju reda. Rusia tidak hanya mengandalkan jumlah drone dan rudal, tetapi juga menyisipkan pesan strategis lewat kemunculan Oreshnik di wilayah Kiev Oblast. Dari langit Kiev, pesan itu kemudian bergeser ke ruang diplomasi ketika ancaman terhadap pusat keputusan dan fasilitas militer di ibu kota mulai disampaikan secara terbuka. Yang terlihat bukan hanya serangan udara besar, tetapi pola tekanan yang lebih luas. Ada tekanan militer, tekanan psikologis, dan tekanan politik yang berjalan bersamaan. Bagi Ukraina, ini menjadi ujian ketahanan.
Bagi Eropa dan Amerika Serikat, ini menjadi peringatan bahwa setiap eskalasi di medan perang dapat membawa dampak lebih jauh ke meja diplomasi internasional. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi, analisis, serta berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.